Tapi kalau ngomongin soal paling tidaknya kita soal ilmu atau sebagai macamnya, yang paling penting adalah kita mau berbagi aja dulu. Kita mau sharing. Sebenarnya bukan ngajarin sih, tapi lebih ke sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, selamat datang di konten terbarunya Fahmi Abeng, yaitu Mampirkuy. Nah, pada malam ini kita kedatangan Putri Kebudayaan Aceh tahun 2020. Kayaknya masih seger nih ya kan. Langsung aja kita sambut Cutnya Dinda Puspita. Bagaimana dek kabarnya? Sehat? Sehat. Oh, alhamdulillah sehat ya. Ini kegiatannya lagi ngapain aja nih dek? Untuk saat ini lagi pastinya persiapan ya, ajang berikutnya. Terus lagi beresin kuliah juga. Oh, lagi beresin kuliah. Ternyata masih kuliah ya masih kan? Dong. Pendidikan Terus harus tetap dijalankan terus. Ya palingan harus lebih prepare lah, karena kan ini bawa nama Aceh, bawa nama Aceh tinggi, jadi ke nasional, internasional, nasional. Oke, Cutnya Dinda ini adalah salah satu finalis putri pariwisata ya. Putri apa deh yang di Kota Langsa? Agam Inong Kota Langsa. Finalis tahun berapa? Tahun 2017. Tapi kayaknya yang sering tampil itu Cutnya Dinda ya, karena sering MC acara ya. Iya. Oke. Kebetulan karena mungkin Dinda memang kerjanya di situ, jadi sering ketemu dengan teman-teman yang juga bergerak di bidang itu. Oh iya, siap. Jadi teman bandnya pun banyak ya. Kayak jadi Cutnya Dinda ini kita akan mengupas tentang Cutnya Dinda. Yang pertama kita akan tanya tentang biografi ya. Iya, biografi Cutnya Dinda. Dengar-dengar Cutnya Dinda ini adalah putri tunggal, apa benar? Iya, benar. Iya ya. Kalau boleh tahu nama ayah sama ibunya siapa nih? Nama ayah itu Effendi. Effendi. Terus nama mama Hafnidar. Oh, Pak Effendi dan Ibu Hafnidar. Oh, Ibu Hafnidar. Oke Bu, izin Bu ya sama Bapak. Ya lagi kita undang di channelnya Fahmi Abeng di konten Mampirkuy. Nah, Cutnya Dinda ini kelahiran tahun berapa kalau boleh tahu? Dinda kelahiran 1997 bulan November. Oh, sebentar lagi kayaknya ya ulang tahun. Ini udah bulan 8 ya. Ini bulan 8, 9, 10, 11, 3 bulan lagi ya. Yang keberapa kalau boleh tahu? Yang ke-23 dong. Oh, 23. Pikir yang Sweet Seventeen lagi ya kan? Iya, Sweet Seventeen 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Oke, nama panggilannya kan itu namanya Cutnya Dinda Puspita. Kalau misalnya ujian itu guys, kayaknya paling telat kumpul dia ya kan? Karena namanya kepanjangan bla bla. Kalau sekarang udah enak karena pakai scan komputer ya. Kalau boleh tahu nama panggilannya apa nih? Sebenarnya to be honest, nama aslinya itu Dinda Puspita. Dinda Puspita. Cutnya itu nama dan nenek. Jadi nama nenek itu Cutnya. Terus kemudian dipakein ke Dinda, Cutnya Dinda Puspita. Kalau dipanggil biasanya teman-teman tuh deket gitu panggilnya Nya atau Anya. Anya, oke. Teman-teman yang baru kenal kayak Bang Abeng. Isi. Sebenarnya kami udah lama kan, baru duet di satu channel, berkolab ya kan. Gak sanggup kita ya kan. Berarti panggilannya Dinda. Dinda. Kalau teman-teman kenal. Yang baru kenal. Kalau yang mau kenal manggilnya apa? Kan nggak mungkin dia manggil Dek Cutnya Dinda Puspita ya kan, kelamaan gitu ya kan. Ya Dinda. Dek Dinda ya, Dinda. Oke. Jadi Dinda ini adalah putri tunggal. Dan kalau boleh tahu alamatnya di mana, Dek? Dinda masih tinggal di Sungai Pawok Sungai Pawok ya. Soalnya kita udah berapa lebaran itu 2017 atau 2019 nggak pernah diundang ke rumah. Bang ada lontong gitu ya kan, Bang ada kue atau minuman apa gitu. Aduh. Iya, nanti 2021 boleh teman. Oh, itu udah tahu acara apa ya kan. Kita tunggu aja coming soon. Oke, selanjutnya kita mau bahas Dinda ini kan finalis Agam Inong Duta Wisata 2017 ya. Bagaimana perasaannya kemarin tuh, Dik? Ketika 2017 masuk Agam Inong Kota Langsa, itu adalah pertama kali Dinda bergabung di dunia beauty pageant. Jadi masih belum paham, masih meraba-raba, dan
karena mungkin basicnya Dinda bukan di Biru Pageant, tapi Dinda lebih ke anak komunitas yang memang setiap harinya itu lebih terbiasa dengan kegiatan-kegiatan kesenian. Kesenian. Terus ketika harus berhadapan dengan orang-orang baru di Agam Inong Kota Langsa yang menuntut Dinda setiap harinya harus tampil good looking, harus bermake up, harus yang jalan itu kriteria harus catwalk dan sebagainya. Pertamanya agak shock karena biasanya terbiasa dengan latihan-latihan setiap hari dengan ya berkesenian gitu. Jadi awal-awalnya agak shock, tapi kemari-kemarinya kok enjoy. Gitu. Sedap. Ternyata kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial, yang berhubungan dengan kebudayaan itu worth untuk Dinda. Jadi memang merepresentasikan Dinda dan membuat kita berproses lebih dalam. Oke, kalau misalnya kita ngomong tentang Agam Inong Wisata itu, dia kan ada malam finalisnya itu ada 5 besar ya? Iya. 5 pasang ya? Ketika tahun 2017 itu ada 6. Ada 6. Dan untuk posisi Dinda sendiri juara berapa kalau boleh tahu? Dinda di wakil 2. Juara 3 ya. Berarti udah masuk kategori 3 besar ya? Iya. 3 besar, alhamdulillah. Jadi itu dapat apa aja tuh, ada sertifikat ya, udah pasti. Ya, sudah pasti. Sertifikat, ada dapat trip jalan-jalan gitu. Pasti ada lah. Agak lupa sih. Jadi karena Agam Inong Wisata untuk tahun ini nggak ada deh ya? Ya, untuk tahun ini karena mungkin lagi situasi pandemi kayak gini. Pandemi ya, nggak boleh rame-rame ya. Pemerintah Kota Langsa juga memutuskan untuk udah kita untuk tahun ini nggak berpemilihan dulu deh, karena kan yang tingkat provinsi juga tidak ada. Tidak ada ya. Jadi setelah meranjak dari Agam Inong Duta Wisata Kota Langsa, selanjutnya naik ke peringkat apa dia? Maksudnya langsung ke Putri Kebudayaan atau ada ajang-ajang lainnya yang ada ikut? Sebenarnya setelah Agam Inong Duta Wisata Kota Langsa, kita agak vakum ya di dunia pageant karena itu kan 2017. Nah di dari Kebudayaan Aceh, Dinda baru bergabung di 2020. 2018 dan 2019 itu Dinda agak vakum karena Dinda fokus ke karir MC. MC. Wah, ini makanya buat kalian di Kota Langsa yang sering ikut event-event besar, kalau ceweknya udah pasti hampir 80% pasti Dinda nih yang MC. Jadi untuk proses keluh kesahnya itu kan pasti ada di. Boleh tau nggak kalau misalnya keluh kesah selama adik mengikuti proses Putri Kebudayaan Aceh itu apa aja? Pasti kan banyak nih. Tolong di ulet-ulet semua ya, biar kita tahu sama-sama tuh. Jadi kan ada nanti pesan untuk next generation-nya. Sudah kali baru pandai bahasa Inggris. Oke, keluh kesahnya apa aja tuh, Dek? Sebenarnya kalau Dinda melihatnya lebih ke proses sih. Ketika kita mengikuti sesuatu itu pasti ada proses yang harus kita lewati, sudah pasti ada keluh kesahnya, sudah pasti ada tidak enaknya. Tapi di samping itu juga ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Terus kalau ditanya proses yang mungkin paling kita ingat adalah ketika Dinda bergerak sendiri untuk nyari satu persatu sponsor untuk Dinda di sana. Terus ketika Dinda harus ngobrol sama semua orang, menjelaskan bahwa ajang seperti ini itu penting untuk kita ikuti, apalagi kita generasi muda yang notabene melihat budaya itu dengan aspek yang berbeda gitu. Jadi ketika akhirnya Dinda memutuskan untuk mengikuti ajang ini, sudah pasti ada keluh kesahnya, sudah pasti ada proses yang harus dilewati. Nggak enak-enaknya iya, ya. Sudah pasti. Cuman sebenarnya keluh kesah itu kan lebih banyak nggak enaknya ya. Cuman kalau Dinda lihatnya lebih ke ini adalah satu tangga yang harus Dinda naiki lebih tinggi untuk mencapai proses yang selanjutnya. Dan alhamdulillah karena Dinda percaya tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Dan alhamdulillah hari ini Dinda ketemu hasilnya, Dinda dapat hasil dari usaha yang Dinda lakukan, dan sudah pasti ini adalah berkat orang tua, berkat kerja keras teman-teman, berkat kebaikan sponsor-sponsor yang mau percaya sama Dinda. Jadi terima kasih ya buat semua yang telah
mendukung salah satu putri Kota Langsa di ajang Putri Kebudayaan Aceh yang akan sebentar lagi menuju Go Nasional ya. Nah, jadi sekarang kan lagi mau nyiapin untuk Go Nasional nih. Acaranya kapan tuh kalau boleh tahu? Mana tahu nanti saya kan Abeng dan krunya itu tiba-tiba ngedrone di sana, sangkut phone lagi ya kan. Tiba-tiba pokoknya kami tetap dukung siapapun yang naik nanti. Nah, kalau boleh tahu acaranya kapan deh? Insya Allah acaranya awal tahun 2021 di bulan Januari. Cuman kita belum tahu tanggal fixnya kapan, tapi insya Allah bulan Januari. Bulan Januari, berarti masih ada waktu untuk mempersiapkan ya. Kita doakan sama-sama untuk Kota Langsa kemarin itu kan sudah menang di lomba API ya. Iya, Anugerah Pesona Indonesia. Anugerah Pesona Indonesia, yaitu kategori ekowisata terpopuler. Ekowisata terpopuler ya. Iya. Itu seluruh Indonesia ya. Benar. Jadi pas acara itu orang ngevote semua nih kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah juara berapa kita nih? Kita juara 1 ekowisata dan juara 1 se-Indonesia wisata yang paling terpopuler. Paling populer. Jadi terima kasih buat seluruh masyarakat Kota Langsa dan seluruh pemerintah Kota Langsa ya. Nama Langsa harum di nasional. Alhamdulillah. Ya kalau boleh tahu sebenarnya saya kemarin pengen datang juga, tuh kan tiket pesawat nggak sanggup beli ya kan, mahal kali ke sana nih Garuda ada berapa gitu ya. Jadi itu adalah salah satu kebanggaan kita dan sekarang kita udah ada kebanggaan lagi di Putri Kebudayaan Aceh 2020 ya kan. Jadi Langsa itu sebenarnya satu kota kecil ya, pesisir timur, tapi mempunyai semua potensi. Alhamdulillah. Potensi. Salah satunya ada kalau di Langsa ini banyak komunitas ya. Kalau boleh tahu, adik ada bergabung di komunitas seni apa gitu? Alhamdulillah. Kita Kota Langsa ini kecil tapi kita lengkap gitu kan? Kita punya sumber daya manusia yang cukup berpotensi, kita punya sumber daya alam, punya mangrove sebagai ekowisata yang juga sangat luar biasa, kita punya pemerintah yang sangat mendukung kegiatan-kegiatan kita, dan alhamdulillah secara pribadi Dinda bergabung di salah satu komunitas yang juga bergerak di bidang kesenian. Di bidang kesenian ya. Yang bilang di awal yaitu komunitas Seni Raja. Seni Raja. Komunitas yang mungkin kalau Dinda boleh mengibaratkan, Rajut itu adalah rumah pertama yang akan Dinda datangi ketika Dinda pulang dari mana aja. Karena Dinda besar di situ. Dinda belajar banyak hal di situ. Gitu. Jadi di komunitas Seni Raja itu dulu kan ada yang namanya seperti apa tuh drama itu? Teater. Drama teater. Ini adalah salah satu aktris ya. Kalau dibilang apa bahasa perfilmannya itu tokoh wanita yang keren gitu ya, mendalami dengan karakternya itu luar biasa. Jadi kalau misalnya mau syuting film horor bisa nih dipanggil gitu. Nggak film horor lah, film-film lain juga bisa. Karena memang dia nggak pelit ilmu ya, nggak boleh pelit ya. Karena kalau Dinda percaya ketika kita ngasih ilmu kita ke orang lain, ilmu kita akan secara otomatis bertambah dan ilmu kita akan terus bersama kita. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang bisa hilang ketika dia cuma kita diamin aja, nggak kita bagikan ataupun nggak kita praktikkan. Iya benar. Contoh aja kalau misalnya kita seorang editor nih kayak saya ya, kalau misalnya kita nggak pernah ngedit lagi, itu otomatis tuh hilang tuh apa nih ya kan. Apalagi kita harus upgrade. Jadi kalau misalnya buat kalian yang sudah berilmu itu diamalkannya dengan cara bagi-bagi ke yang lain ya, jangan pelit ilmu deh ya. Jangan udah pelit duit, pelit ilmu gimana tuh ya kan. Tapi kalau ngomongin soal pelit tidaknya kita soal ilmu atau sebagai macamnya, yang paling penting adalah kita mau berbagi aja dulu. Kita mau sharing. Sebenarnya bukan ngajarin sih, tapi lebih ke sharing. Kita punya pengalaman, kita bagikan ke teman-teman yang ada di sekitar kita. Kita belajar bareng. Kalau Dinda selalu nerapin konsep di junior Dinda yang ada di komunitas itu kita belajar bareng. Gitu. Mungkin bedanya ilmu kita itu kakak ataupun Dinda cuman lebih cepat aja sebenarnya, lebih cepat taunya. Karena lebih duluan ya. Lebih duluan taunya. Karena sebenarnya kalau misalkan kita belajar bareng, ya ilmu itu juga akan bisa nyangkut di kalian sebenarnya.
Jadi sama-sama cari tahu, cari solusi ya, sama-sama belajar. Oke, selanjutnya kita mau ngupas lebih dalam lagi tentang seorang Cutnya Dinda atau apa kita panggil Dinda. Kalau boleh tahu hobinya apa? Ya, berjalan seiringan dengan kegiatan Dinda. Dinda hobinya main teater, baca puisi, nulis puisi, terus nari juga, terus yang MC juga. Sebenarnya alhamdulillah Dinda berada di lingkungan yang Dinda sangat cintai kegiatan-kegiatan ya. Jadi nih kan kita lagi masa pandemi kayak gini kan dia. Jadi kira-kira kegiatan apa yang sekarang adik lakukan ya gitu? Fokusnya kemana gitu? Kalau untuk kegiatan sebenarnya setelah dinobatkan menjadi Putri Kebudayaan Aceh 2020, Dinda ingin fokus memperdalam advokasi dan mempersiapkan segala keperluan untuk nanti ke nasional. Karena Dinda paham dan Dinda yakin teman-teman yang nanti akan bersaing bersama Dinda di nasional adalah orang-orang yang sama hebatnya, yang luar biasa persiapannya juga. Karena Dinda membawa nama Aceh, jadi menurut Dinda harus mempersiapkan ini secara baik, secara matang ya. Iya, secara matang, dan kegiatannya sebenarnya lebih ke memperdalam advokasi Dinda. Sebenarnya juga advokasi ini udah Dinda jalankan setahun kurang lebih gitu ya. Cuman karena udah lama juga. Karena memang kurang publikasi sama dokumentasi. Jadi mulai aktifnya beberapa bulan yang lalu ketika Dinda memutuskan untuk mengikuti kebudayaan. Oke, berarti sekarang istilahnya ini lagi masa-masa mempersiapkan ya, karena waktunya pun nggak lama lagi ya. 9, 10, 11, 12, wah sekitar 4 bulan lagi. Sekarang kan kita tahu ini adalah masa-masa milenial, yaitu masa-masa modern yang dimana setiap orang memiliki gadget. Nah, yang kita tahu contohnya aja deh ya. Dulu kita kalau anak kecil itu kalau libur main lereng, main gambar, main karet. Nah, untuk saat ini anak-anak sekarang aja udah memiliki gadget dan pagi siang malam itu mainnya handphone terus ya kan. Walaupun punya mama atau bapaknya handphonenya ya kan. Jadi bagaimana pandangan adik tentang generasi milenial tentang kebudayaan Aceh? Apakah mereka tetap tahu apa itu kebudayaan Aceh atau ya bakal hilang pelan-pelan gitu? Jadi begini, kalau ditanya tentang budaya di pandangan milenial, justru itu berbeda-beda. Kalau menurut Dinda, yang harus kita catat dan yang harus kita pahami adalah budaya itu sangat fleksibel. Dia bisa masuk kemana aja, ke anak usia berapapun, ke bapak-bapak atau ibu, orang tua kita yang sudah usianya berapapun. Jadi fleksibel dan bisa masuk ke usia manapun. Ketika hari ini kita banyak melihat teman-teman generasi milenial melihat budaya adalah sesuatu yang agak ketinggalan zaman. Artinya mereka tidak tahu bahwa budaya ini sangat fleksibel. Kalau menurut Dinda, budaya ini kan sesuatu yang memang sudah turun-temurun, kebiasaan dari generasi-generasi di atas kita yang diturunkan kepada kita. Yang juga berarti jati diri. Yang juga berarti suatu kebiasaan yang harus nantinya kita turunkan juga, suatu warisan yang harus nantinya kita turunkan kepada generasi-generasi setelah kita. Ketika generasi-generasi milenial ini melihat budaya dengan cara yang seperti tadi Dinda jelaskan, ada sedikit kekhawatiran nanti budaya kita akan pudar. Oleh sebab itu advokasi Dinda yaitu terinfeksi budaya sebenarnya fokus kepada pembentukan cara pikir dan pola pandang generasi milenial. Jadi mereka harus melihat budaya dengan fleksibel dulu. Mereka harus memahami apa itu budaya dulu, baru nantinya kita mempersiapkan teman-teman yang sudah mencintai budaya, yang sudah suka sama budaya untuk menjalankan sesuatu dengan sesuai bakatnya. Juga harus tahu bahwa budaya itu sangat fleksibel. Mungkin kesenian adalah salah satu bagian dari kebudayaan, tapi ada lainnya. Budaya itu bisa masuk ke setiap seni kehidupan kita, ke setiap lini kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita berbicara budaya, kita sebagai orang Aceh mengucapkan salam saja itu sudah budaya. Ketika kita lewat di depan orang tua dengan membungkukkan sedikit bahu, itu sudah budaya. Ketika kita sebagai orang Aceh yang hari ini dikenal dengan keislamian kita, itu juga sebenarnya sudah suatu kebudayaan. Jadi
sangat luas makna kebudayaan itu, sangat fleksibel, dia bisa masuk kemana saja, dan itu yang harus kita tahu bersama. Gitu. Jadi itu udah tahu ya kalau budaya itu nggak cuma besiju, nggak cuma itu, nggak cuma apalagi tari saman, tari sedati. Itu adalah salah contoh kebudayaan, tapi ada sebenarnya kebudayaan yang memang kita praktikkan di keseharian kita yang nanti akan menjadi warisan secara terus-menerus kepada generasi-generasi selanjutnya. Oke, jadi buat kalian yang generasi-generasi milenial itu harus tahu tuh budaya-budaya apa aja. Kalau Aceh udah pasti beda dengan yang lain. Ya, kita lebih ke sopan santun ya, ke religi ya, religi. Oke, terima kasih Dek Dinda udah hadir pada malam ini. Terima kasih sudah mengundang Dinda. Semoga ini bisa menjadi inspirasi orang dan bisa memotivasi, menginspirasi, mencintai budaya. Apa sih pesan-pesannya buat anak muda sekarang? Apakah anak muda sekarang itu jangan sampai ketinggalan budaya, karena kan sekarang kalau budaya itu bisa diakses dari mana aja gitu ya, dan fleksibel lah. Apa sih pesan-pesan seorang Dinda sebagai Putri Kebudayaan Aceh 2020 buat anak-anak muda khususnya Kota Langsa? Iya. Thank you Bang Abeng. Iya, siap. Mungkin kalau pesan-pesan Dinda pengen nyampein bahwa kita semua harus tahu bahwa budaya itu sangat fleksibel, bisa masuk ke segala lini kehidupan. Jadi jangan berpikir bahwa budaya itu terbatas dengan umur ataupun terbatas dengan suatu kegiatan saja. Tapi dia bisa masuk ke setiap lini kehidupan, dia bisa mempengaruhi kita, bisa mempengaruhi generasi setelah kita, bisa mempengaruhi jalannya dunia gitu. Karena dia percaya bahwa kebudayaan itu sebenarnya adalah jati diri dari sebuah bangsa. Ketika sebuah bangsa menghargai budaya, melestarikan budaya, maka ia akan tetap menjadi sebuah bangsa yang luar biasa di mata dunia. Gitu. Jadi ketika kita Indonesia dengan budaya yang beragam, dengan suku yang sangat luar biasa banyak, dengan masyarakat yang dikenal dengan keramah-tamahan kita, yang juga sudah menjadi budaya kita. Jadi mari terus kita lestarikan budaya, mari terus kita jaga budaya. Karena keberagaman, keunikan, ataupun keaslian, kemurnian suatu budaya ini sangat mahal harganya ketika kita benar-benar mengetahui gitu. Karena Dinda ketemu dengan banyak orang yang sangat paham budaya, yang melihat budaya dengan suatu yang luar biasa, bermakna. Jadi Dinda ingin teman-teman tahu bahwa budaya itu sangat luas maknanya, sangat luar biasa manfaatnya untuk kehidupan kita. Oke, terima kasih. Jadi buat kalian semoga yang menonton ini terinspirasi. Amin. Ya kan, tetap menjaga kebudayaan dan kelestarian bangsa kita yang pastinya deh ya. Oke guys, cukup sekian perbincangan kita hari ini bersama bintang tamu kita yaitu Cut Nyak Dinda Puspita selaku Putri Kebudayaan Aceh 2020. Putri Kebudayaan Aceh 2020. Saya selaku Abeng, yaitu pembawa acaranya. Jangan lupa stay tune di channelnya Fahmi Abeng di konten terbarunya yaitu Mampir Kuy. Oke. Jangan lupa stay tune, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kita sebanyak-banyaknya. TV Mampir Kuy. Oke.